Namaku Ratna. Di usia 55 tahun, kehidupanku seharusnya sudah tenang, seperti air di telaga pegunungan. Saya adalah pemilik sebuah guest house kayu yang asri di kawasan Puncak, Jawa Barat. Setiap hari adalah rutinitas yang membunuh jiwa. Bangun jam 5 pagi, saat kabut masih menyelimuti kebun teh. Menyiapkan nasi ulas dan sambal dadak untuk tamu. Menyikat lantai, dan mencuci tumpukan spray. Pagi itu, Puncak diguyur hujan deras sejak malam. Jalanan setapak di belakang penginapan yang terbuat dari batu alam menjadi sangat licin karena lumut dan sisa air hujan. Saya sedang membawa buntalan besar spray kotor di pundak, turun melalui tangga kayu sempit yang menghubungkan balkon lantai 2 ke ruang cuci bawah. Penampilanku jauh dari kata mewah. Saya mengenakan daster batik sutra panjang berwarna merah marun yang sudah agak pudar, namun tetap lembut membalut tubuh. Di balik daster itu, saya masih mengenakan korsek penahan punggung, rahasia kecilku untuk menjaga postur tubuh agar tetap tegak meski usia tak lagi muda. Kaki saya terbungkus kaos kaki wol tipis, yang ternyata menjadi kesalahan besar saat menginjak anak tangga ketiga yang basah. Ah! Kaki saya tergelincir, tubuh saya limbung ke belakang. Berat spray itu menarik saya menuju bahaya. Namun, sebelum punggung saya menghantam kayu keras, dua lengan yang sangat kokoh dan hangat melingkar kuat di pinggang saya. Saya terkesiap. Punggung saya menempel sempurna pada dada yang bidang dan kesekeras seperti dinding batu. Detik itu, saya merasakan sesuatu yang asing. Pria di belakangku ini memiliki aroma maskulin yang unik, campuran wangi kayu cendana dan tembakau mahal. Dan di balik saku celananya, ada sesuatu yang terasa keras dan sangat besar menekan bagian belakang tubuhku. Pikiran nakalku sempat mengira itu adalah senter besar atau botol air, tapi kehangatan yang merambat dari sana memberitahuku hal lain. Sesuatu yang ukurannya belum pernah saya bayangkan selama 28 tahun menikah dengan suamiku, Mas Hendra. "Ibu, tidak apa-apa." Suara itu berat, serak-serak basah tepat di telinga saya. Wajah saya terasa terbakar. Saya segera membalikkan badan setelah dia membantu saya berdiri tegak. Dia adalah Pak Surya, pria berusia 45 tahun yang baru menginap 2 hari lalu. Dia tinggi, bahunya lebar, dengan otot-otot lengan yang tercetak jelas di balik kemeja flanelnya yang digulung. "Terima kasih Pak Surya, saya kurang hati-hati," bisikku sambil menunduk. Tak berani menatap matanya yang tajam namun teduh. Selama hampir 3 dekade pernikahan, hidupku bersama Mas Hendra adalah padang pasir yang kering. Hendra adalah seorang pensiunan yang menghabiskan uang tabungan kami untuk judi pacuan kuda dan slot. Dia sering pulang larut malam dengan bau arak, lalu mendengkur di kamar terpisah. Kami tidak lagi berbicara sebagai suami istri. Kami hanya 2 orang asing yang berbagi tagihan listrik. Terakhir kali dia menyentuh tanganku, aku bahkan sudah lupa tahunnya. Namun, sejak insiden di tangga itu, ada sesuatu yang terbangun di dalam diriku. Sebuah rahasia besar yang dibawa Pak Surya, pria yang mengaku datang ke sini hanya untuk mencari ketenangan, mulai mengusik hariku. Setiap kali aku membersihkan kamarnya, aku merasa jantungku berdegup kencang hanya dengan menyentuh bantalnya. Aku mulai memperhatikan diriku di cermin. Kulitku yang kuning langsat ternyata masih halus jika aku rajin memakai lulur melati. Aku mulai memakai kembali high heels rendah yang tersimpan di gudang hanya untuk mendengar bunyi klik-klik yang elegan saat aku berjalan melewati kamarnya. Aku tidak tahu bahwa Pak Surya menyimpan sebuah anomali fisik
yang membuatnya dikucilkan oleh wanita-wanita di masa lalunya. Sebuah anugerah sekaligus kutukan yang ukurannya di luar nalar manusia biasa. Dan hari itu, di tengah kabut puncak yang dingin, takdir kami baru saja dimulai. Hari-hari setelah insiden di tangga itu terasa sangat berbeda. Puncak masih sering diguyur hujan. Namun, hawa dingin yang biasanya menusuk tulang, kini terasa seperti selimut yang menggoda. Aku mulai menata diriku dengan cara yang sudah lama kulupakan. Sore itu, aku memilih mengenakan kebaya kutu baru modern berbahan brokat halus berwarna hijau zamrud. Kebaya itu memeluk lekuk tubuhku dengan pas, menunjukkan bahwa di usia kepala 5, pinggangku masih memiliki garis yang tegas, berkat korset sutra yang selalu kukenakan. Aku memadukannya dengan kain jarik parang yang melilit ketat hingga mata kaki, membuat langkahku harus pendek dan gemulai. Aku sengaja menyemprotkan parfum melati keraton di titik-titik nadiku, leher, pergelangan tangan, dan di balik telinga. Saat aku berjalan menuju kamar nomor 7, kamar Pak Surya, bunyi ketukan sandal selop kulitku yang berhak kecil terdengar berirama di atas lantai kayu jati. Klik, klak, klik, klak. Permisi Pak Surya, saya membawakan teh jahe hangat dan pisang goreng madu, ucapku pelan di depan pintunya. Pintu terbuka. Surya berdiri di sana tanpa mengenakan kaos, hanya memakai sarung tenun yang melilit pinggangnya yang kokoh. Dadanya yang lebar masih tampak lembab. Mungkin dia baru saja selesai mandi. Matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah, berhenti sejenak pada leherku yang putih, lalu turun ke arah jari-jari kakiku yang terawat di balik selop. Aku bisa melihat tenggorokannya bergerak. Dia menelan ludah dengan berat. Ibu Ratna, Anda terlihat sangat berbeda hari ini. Cantik sekali. Suaranya rendah, bergetar di udara yang lembab. Terima kasih, Pak. Hanya ingin terlihat rapi untuk tamu, jawabku, meskipun hatiku berteriak bahwa ini semua untuknya. Dia mempersilahkan aku masuk untuk meletakkan nampan. Saat aku membungkuk untuk menaruh teh di meja rendah, kebaya brokatku sedikit tertarik, menunjukkan garis leherku. Aku bisa merasakan tatapannya membakar punggungku. Tiba-tiba, Surya mendekat. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa merasakan panas tubuhnya. Bu Ratna, bolehkah saya jujur? Surya memulai, suaranya terdengar penuh penderitaan yang tertahan. Saya datang ke sini bukan hanya untuk bekerja. Saya melarikan diri dari rasa rendah diri yang aneh. Selama ini, saya dianggap monster oleh wanita yang pernah singgah di hidup saya. Mereka takut, mereka pergi setelah melihat apa yang saya miliki di balik pakaian ini. Tanganku gemetar saat memegang nampan kosong. Aku teringat sensasi benda besar dan keras di tangga waktu itu. Ternyata dugaanku benar. Itu bukan benda mati. Itu adalah bagian dari dirinya. Ukuran itu bukan segalanya, Pak Surya, bisikku, meskipun aku sendiri tidak yakin dengan apa yang kukatakan. Bagi mereka itu segalanya, Bu. Itu alasan saya melajang di usia 45. Tapi sejak melihat ibu, sejak menyentuh pinggang ibu di tangga, saya merasa ada wanita yang mungkin bisa memahami bahwa di balik kelebihan fisik ini, ada pria yang hanya ingin dicintai dengan lembut. Surya meraih jemari tanganku. Tangannya yang besar dan kasar karena pekerjaan tekniknya, terasa begitu dominan menyelimuti tanganku yang kecil. Dia menarikku perlahan untuk duduk di tepi ranjang. Di kamar yang remang itu, hanya diterangi lampu tidur berwarna kekuningan. Suasana menjadi sangat intim. Dia berlutut di depanku. Tangannya perlahan menyentuh betis yang terbalut kain jarik. Shh. Aku mendesah pelan saat jemarinya yang hangat merambat di balik kain. Ini adalah fetis yang tidak pernah kusadari.
Sentuhan pada kulit di balik pakaian tradisional yang ketat membuatku merasa sangat berdaya sekaligus pasrah. Namun, di tengah momen yang menyesakkan dada itu, suara keras terdengar dari lantai bawah. Pintu depan digedor dengan kasar. Itu suara Mas Hendra. "Ratna, mana uangnya? Aku tahu kau menyembunyikan uang setoran di bawah kasur," teriak suamiku dari bawah, merusak keheningan surgawi yang baru saja tercipta. Wajah Surya berubah tegang. Dia menatapku dengan tatapan melindungi, sementara aku merasa dunia impianku runtuh seketika. Suara teriakan Mas Hendra di bawah seperti petir yang menyambar di siang bolong. Aku segera merapikan jariku yang sedikit tersingkap dan berdiri dengan kaki gemetar. Surya ikut berdiri, matanya memancarkan amarah yang dingin. "Biarkan aku turun dan memberinya pelajaran," bisik Surya. Tangannya mengepal erat, memperlihatkan urat-urat menonjol di lengannya. "Jangan Surya, tolong, itu akan memperumit semuanya," jegahku sambil menahan dadanya. Sentuhan tanganku pada kulit telanjangnya membuatku tersengat listrik. Namun rasa takut pada suamiku jauh lebih besar. Aku turun dengan terburu-buru. Di ruang tengah, Mas Hendra sudah mengacak-acak laci meja kasir. Bau ciu yang menyengat keluar dari napasnya. Wajahnya merah padam. Rambutnya yang mulai memutih tampak berantakan. "Mana kunci berangkas? Aku butuh 5 juta sekarang." "Sialan, aku kalah telak di arena kemarin," bentaknya. Saat dia melihatku turun dengan kebaya hijau yang rapi dan aroma melati yang wangi, matanya menyipit penuh kebencian. Wah, lihat istriku, berdandan seperti pelacur keraton. Untuk siapa kau memakai ini? Untuk tamu-tamu itu? Hendra melangkah maju dan mencengkeram rahangku dengan kasar. "Kau pikir aku tidak tahu kau sering mencuri pandang pada pria tinggi itu?" Plak. Satu tamparan mendarat di pipiku. Sudut bibirku pecah. Tenaganya luar biasa untuk pria yang jarang bekerja. Aku tersungkur ke lantai jati yang dingin. Sandal selopku terlepas satu, memperlihatkan kaki yang gemetar hebat. Hendra tidak berhenti. Dia menarik kain jariku hingga sobek di bagian bawah, memaksa aku memberikan kunci. Malam itu, setelah dia merampas paksa beberapa lembar uang dari dompetku dan pergi lagi entah kemana, aku duduk bersimpuh di dapur, terisak dalam diam. Kebaya hijauku yang indah kini ternoda air mata, sedikit bercak darah. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menyelimutiku. Surya berdiri di sana. Dia tidak berkata apa-apa. Dia berlutut, mengambil kaki kanan saya yang tidak beralas, lalu perlahan membersihkan debu di telapak kaki saya dengan sapu tangan sutranya. Ini adalah bentuk pengabdian yang sangat intim, sebuah fetis tentang penghormatan yang membuatku merasa sangat dicintai meskipun tubuhku sedang terluka. "Ayo ke kamar saya, Ratna. Biarkan saya mengobati lukamu," ucapnya lembut. Di dalam kamarnya yang terkunci rapat, Surya mendudukkanku di kursi kayu. Dia mengambil air hangat dan kapas. Dengan sangat hati-hati, dia mengusap luka di bibirku. Namun, matanya tidak bisa berbohong. Dia menatapku dengan gairah yang tertekan namun tulus. "Ratna, kau tidak pantas mendapatkan ini. Tubuh seindah ini, kulit selembut ini, seharusnya dijaga seperti permata," bisiknya. Dia mulai membuka kancing kebayaku satu persatu untuk melihat apakah ada luka lain di bahuku. Di bawah cahaya lampu temaram, aku hanya mengenakan korset putih yang menekan pinggangku hingga sangat ramping. Surya terpaku. Jemarinya yang besar menyentuh pundakku yang memar. "Maafkan aku tidak bisa menahannya lagi," bisik Surya. Dia membungkuk, mencium pundakku dengan lembut, lalu perlahan-lahan napasnya yang panas mulai terasa di tengkukku.
Saat itu aku merasakan keajaiban fisiknya menekan pahaku dari balik sarungnya. Itu sangat nyata, sangat masif, dan entah mengapa rasa takutku berubah menjadi rasa lapar yang luar biasa akan kasih sayang. Aku membalikkan badan, memeluk lehernya yang kuat, dan membiarkan bibir kami bertemu dalam ciuman yang rasanya seperti air di tengah padang gurun. Malam itu di bawah rintik hujan puncak yang tak kunjung reda, aku menyadari bahwa rahasia Surya bukan hanya tentang ukurannya, tapi tentang bagaimana dia bisa membuatku merasa menjadi wanita paling diinginkan di dunia, bahkan di usia 55 tahun. Setelah malam yang penuh gairah dan air mata itu, aku terbangun dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tubuhku terasa pegal, namun ada cahaya baru di mataku. Aku melihat Surya masih tertidur di sampingku. Otot-otot punggungnya tampak seperti ukiran kayu jati yang kokoh di bawah cahaya fajar. Aku segera merapikan pakaianku, mengenakan daster sutra hitam dengan motif bunga Kamboja yang elegan, dan kembali ke kamarku sebelum pelayan lain datang. Namun, kedamaian itu hanya sesaat. Mas Hendra tidak bodoh. Dia mulai mencium aroma pengkhianatan di udara. Selama beberapa hari berikutnya, dia tidak pergi berjudi. Dia duduk di beranda depan, mengasah belati kecilnya sambil terus mengawasi gerak-geriku dan Surya. "Ratna, buatkan aku kopi. Dan jangan lupa pakai daster yang ketat itu. Aku ingin melihat apakah tamu tinggi itu masih sering melirik pantatmu." Teriaknya dengan tawa yang menghina. Aku merasa sangat terhina. Namun Surya sudah merencanakan sesuatu. Dia bukan sekedar tamu biasa. Dia adalah seorang ahli keamanan siber yang bekerja secara independen. Di kamarnya, dia telah memasang kamera tersembunyi berukuran kancing baju di beberapa sudut guest house. Bukan untuk mengintipku, tapi untuk menangkap bukti kekerasan Hendra. Sore itu, aku sengaja memancing kemarahan Hendra di ruang makan. Aku mengenakan sandal selop berujung lancip dengan hiasan manik-manik dan rok batik yang memperlihatkan sedikit pergelangan kakiku yang dipasangi gelang kaki emas tipis. Bunyi gemerincing gelang kakiku setiap kali aku melangkah seolah menjadi musik yang memicu emosi di ruangan itu. "Mas, aku tidak akan memberikan uang lagi. Tabungan kita sudah habis untuk hutangmu," kataku dengan suara yang tenang namun tegas. Hendra berdiri, wajahnya menghitam karkararah. "Kau berani melawanku sekarang? Pastot karena jantan itu, kan?" Dia menerjang ke arahku. Dia menjambak rambutku yang menyeretku ke arah dapur. "Akan kuhancurkan wajah cantikmu ini supaya tidak ada pria yang mau melihatmu lagi." Di dapur, dia mengangkat tangannya untuk memukulku dengan botu rakcaca. Aku memejamkan mata, bersiap untuk rasa sakit. Tapi serangan itu tidak pernah datang. Brak! Surya muncul, mendobrak pintu dapur. Dengan satu gerakan cepat, dia memelintir tangan Hendra ke belakang. Tenaga Surya yang luar biasa membuat Hendra memekik kesakitan seperti binatang buas yang terjepit. "Jangan pernah sentuh dia lagi dengan tangan kotor daringmu," desis Surya. Suaranya rendah, penuh ancaman yang mematikan. "Lepaskan, ini urusan rumah tanggaku," teriak Hendra sambil meronta. Surya tidak melepaskannya. Dia justru menekankan tubuh Hendra ke tembok. Dan di saat itulah, Hendra melihat keperkasaan fisik Surya yang menonjol di balik celana kargonya. Sebuah pemandangan yang membuat nyali Hendra menciut seketika. Dia menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan pria yang jauh lebih kuat dan dominan darinya dalam segala hal. Surya melepaskan Hendra dengan kasar. "Pergi dari sini sebelum aku menyerahkan rekaman semua kelakuanmu ke polisi." Hendra terdiam, matanya menatap liar ke sekeliling dapur.
Dia menyadari ada lampu kecil berkedip di sudut langit-langit. Dia mendengus, lalu meludah ke lantai sebelum pergi meninggalkan kami. Malam itu, Surya memelukku di tengah kegelapan dapur. Dia menciumi jemari tanganku satu persatu. Sebuah fetis tentang pemujaan yang membuatku merasa seperti ratu yang baru saja diselamatkan dari naga. Kita akan mengakhiri ini secara hukum, Ratna. Aku akan membawamu pergi dari neraka ini. Janji Surya sambil membelai rambutku. Namun kami tidak tahu bahwa Hendra punya rencana terakhir yang jauh lebih licik. Dia tahu dia tidak bisa menang melawan kekuatan fisik Surya. Jatri dia memutuskan untuk menghancurkan reputasiku di depan seluruh warga desa dengan menyebarkan fitnah yang paling keji. Pagi itu suasana puncak tidak lagi tenang. Mas Hendra telah mengumpulkan beberapa tetangga dan tokoh. Dia berteriak sambil membawa secari kertas palsu, menuduhku telah berzina dan membiarkan pria asing tidur di kamar pemilik. Lihat istriku, dia sudah gila. Dia mengusir suaminya demi memuaskan nafsu dengan berondong itu, teriak Hendra provokatif. Aku berdiri di teras dengan tangan gemetar. Aku mengenakan kebaya sutra putih bersih, lambang kesucian niatku, dipadukan dengan kain batik motif sidomukti yang bermakna kebahagiaan yang terus-menerus. Di kakiku, aku mengenakan sandal selop hitam tinggi yang membuatku berdiri lebih tegak dan berwibawa. Aku merasa sangat rapuh, namun kehadiran Surya di belakangku memberikan kekuatan. Surya melangkah maju. Dia tidak tampak gentar sedikit pun. Di tangannya, dia memegang sebuah tablet yang terhubung dengan pengeras suara portable. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, suara Surya menggelegar, menenangkan kerumunan. Sebelum kalian menghakimi wanita mulia ini, lihatlah kebenaran yang sesungguhnya. Dia menekan tombol play. Video yang terekam kamera tersembunyi berputar. Di layar, terlihat jelas bagaimana Hendra memukulku, menjambak rambutku, dan mencoba menusukku dengan botol pecah. Suara makian Hendra yang kasar terdengar sangat jelas. Warga terperangah. Ibu-ibu yang tadi memandangku sinis, kini menutup mulut karena ngeri. Dan soal tuduhan zina, lanjut Surya sambil menatap tajam ke arah Hendra yang mulai pucat. Saya adalah wali sah yang diminta oleh keluarga Ibu Ratna di Jakarta untuk mengawasinya karena mereka tahu tabiat buruk suaminya. Semua tuduhan itu adalah fitnah dari seorang pecandu judi yang kalah taruhan. Itu adalah sebuah kebohongan putih yang sudah kami sepakati untuk menjaga nama baikku secara sosial. Hendra mencoba merangsek maju, namun dua petugas polisi yang ternyata sudah dipanggil oleh Surya muncul dari balik kabut. Hendra Sudirja, Anda ditahan atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan pencemaran nama baik, ucap petugas polisi sambil memborgol tangannya. Saat Hendra diseret pergi, dia menoleh padaku dengan tatapan penuh dendam. Kau tidak akan pernah bahagia, Ratna. Pria itu, kau tidak tahu apa yang dia sembunyikan. Setelah kerumunan bubar, suasana menjadi sunyi. Hanya suara gemericik air kolam dan kicauan burung. Aku jatuh terduduk di kursi rotan. Surya berlutut di depanku. Dia melepaskan sandal selopku dengan lembut, memijat punggung kakiku yang pegal karena ketegangan. Sebuah tindakan penuh kasih yang kini terasa sangat menenangkan. Sudah berakhir, Ratna. Kau bebas, bisiknya. 3 bulan kemudian, pengadilan agama mengabulkan gugatan ceraiku. Guest house kini sepenuhnya milikku. Namanya pun berubah menjadi Gria Ratna Surya. Kami tidak lagi bersembunyi. Sore itu, kami duduk di balkon lantai 2,
tempat pertama kali aku hampir terjatuh. Surya memelukku dari belakang. Aku merasakan kehangatan tubuhnya dan, sekali lagi, rahasia besar fisiknya yang kini tidak lagi membuatku takut, melainkan membuatku merasa sangat utuh sebagai wanita. Ratna, panggilnya lembut. Ada satu hal yang belum kukatakan padamu tentang masa laluku di Jakarta. Sesuatu yang membuat Hendra sangat ketakutan saat melihatku di dapur hari itu. Aku berbalik, menatap matanya yang dalam. Apa itu, Surya? Dia tersenyum misterius, lalu membisikkan sesuatu di telingaku yang membuat jantungku berdegup kencang. Itu adalah rahasia tentang identitas aslinya yang lebih dari sekedar ahli keamanan siber. Sebuah rahasia yang menjelaskan mengapa dia memiliki kekuatan fisik yang tak masuk akal. Tapi itu cerita untuk malam yang lain. Bisiknya sambil menarikku masuk ke dalam kamar dan menutup tirai sutra kami. Di luar, kabut puncak mulai turun, menyelimuti rahasia baru yang baru saja dimulai. Apakah masa lalu Surya akan mengejar kami kembali? Hanya waktu yang akan menjawab.